Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam berdasarkan waktu Anda menonton video kami. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan sebuah topik, yakni kesulitan belajar dan alternatif pemecahannya. Di sini kami akan menjelaskan 3 subtopik. Subtopik yang pertama, faktor penyebab kesulitan belajar. Subtopik yang kedua, diagnosis kesulitan belajar. Subtopik yang ketiga, kiat mengatasi kesulitan belajar. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Izzati SPD MSI. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Pebi Fitri Anasari dengan NIM 190384202070. Perkenalkan, nama saya Syarifah dengan NIM 19038420202028. Perkenalkan, nama saya Nurhafika dengan NIM 190384202050. Halo, perkenalkan nama saya Anggi Dedika Putra dengan NIM 190384202050. Kami berasal dari program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai faktor kesulitan belajar yang akan dijelaskan oleh Pebi Fitri Anasari. Terima kasih Syarifah. Baiklah, kita masuk kepada faktor penyebab kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI merupakan segala sesuatu yang membuat tidak lancar ataupun lambat. Kesulitan dalam bentuk apapun akan menghalangi seseorang untuk dapat mencapai tujuan. Jadi, kesulitan ini merupakan faktor yang dapat menjadikan seseorang itu menjadi lambat atau berhenti sama sekali dalam mencapai tujuannya. Kemudian menurut Daliono tahun 2005, kesulitan belajar adalah keadaan di mana anak didik ataupun siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Menurut Mulyati pula tahun 2010, kesulitan adalah kondisi umum yang ditandai dengan adanya hambatan yang menghalangi tercapainya suatu tujuan. Kemudian, kesulitan belajar ini sebenarnya mempunyai pengertian yang luas dan dalam, karena menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya kekacauan belajar ataupun learning disorder. Yang kedua, adanya gejala proses belajar yang tidak berfungsi dengan baik ataupun learning dysfunction, meskipun tidak menunjukkan gejala gangguan psikologis. Yang ketiga, siswa yang memiliki tingkat potensi intelektual tergolong tidak normal ataupun underachiever. Dan yang terakhir, anak yang lambat dalam melakukan proses belajar ataupun slow learner. Nah, berdasarkan definisi kesulitan belajar menurut KBBI, Daliono, Mulyati, serta hal yang menyangkut kesulitan belajar ini, kita dapat simpulkan bahwa kesulitan belajar merupakan satu kondisi di mana siswa tidak dapat belajar karena hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai tujuan dalam belajar, sehingga pelajaran yang disampaikan oleh guru dalam penerimaannya, siswa akan malas dalam belajar, serta tidak dapat menguasai materi, menghindari pelajaran, serta mengabaikan tugas-tugas yang diberikan. Oleh karena itu, kesulitan belajar dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Menurut Shah tahun 2007, secara global sebenarnya faktor-faktor penyebab kesulitan belajar ini dapat kita bedakan menjadi 3 macam, yaitu faktor internal, yaitu faktor dalam diri siswa, yakni keadaan ataupun kondisi jasmani dan rohani siswa. Kemudian adanya faktor eksternal, faktor dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Dan yang ketiga, adanya faktor pendekatan belajar ataupun approach to learning, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. Namun, di video ini kami akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab kesulitan belajar, yaitu faktor intern dan juga faktor ekstern. Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono tahun 2004. Faktor intern ini ataupun faktor dalam diri siswa itu sendiri merupakan penyebab kesulitan belajar pada siswa, yakni adanya faktor fisiologis dan juga psikologis pada siswa. Nah, bagi faktor fisiologis,
Faktor fisiologis ini dapat menyebabkan munculnya kesulitan belajar pada siswa, seperti kondisi siswa yang sedang sakit, kurang sehat, adanya kelemahan atau cacat tubuh, dan sebagainya. Kita masuk pula kepada faktor kedua, yaitu faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini dapat menyebabkan munculnya kesulitan belajar pada siswa, meliputi tingkat intelijensi pada umumnya yang rendah, bakat terhadap mata pelajaran yang rendah, minat belajar yang kurang, motivasi yang rendah, dan kondisi kesehatan mental yang kurang baik. Kita langsung saja masuk kepada yang pertama, yaitu intelijensi. Nah, intelijensi ini sebenarnya bukan persoalan kualitas otak saja, namun juga kualitas organ-organ tubuh lainnya. Akan tetapi, memang harus diakui bahwa peran otak dalam hubungannya dengan intelijensi manusia lebih menonjol daripada peran organ-organ tubuh lainnya. Lantaran, otak merupakan pengontrol hampir seluruh aktivitas manusia. Seorang guru sudah sepantasnya menyadari tingkat intelijensi siswa, baik yang positif maupun yang negatif, yang dapat menimbulkan kesulitan belajar pada siswa yang bersangkutan. Oleh karena itu, guru ataupun pembimbing harus mengetahui tingkat kecerdasan IQ anak agar dapat membimbing siswa-siswanya sehingga tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Yang kedua adalah bakat. Nah, bakat ini adalah potensi ataupun kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir. Lemeto tahun 2003 mengatakan bakat yang dimasukkan ini adalah kemampuan untuk belajar. Nah, kemampuan itu baru akan terrealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar ataupun berlatih. Jelas bahwa bakat itu mempengaruhi belajar. Jika bahan pelajaran yang dipelajari sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajar lebih baik. Karena anak itu senang belajar dan pastilah selanjutnya anak lebih giat dalam belajarnya. Namun apabila seseorang harus mempelajari bahan lain dari bakatnya, maka dia akan menjadi cepat bosan, mudah putus asa, dan memiliki rasa tidak senang terhadap pelajarannya, sehingga ia mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga adalah sikap yang pasif, rendah diri, dan kurang percaya. Merupakan faktor yang menghambat siswa dalam menampilkan prestasi belajar. Sikap siswa yang positif terhadap mata pelajaran di sekolah merupakan langkah awal yang baik dalam proses belajar mengajar di sekolah, sehingga siswa tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Dan yang terakhir adalah motivasi. Seseorang yang besar motivasinya pasti akan giat berusaha untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Menurut Hamalik tahun 1990, motivasi belajar dapat dilihat pada minat dan perhatian siswa pada pelajaran, semangat, dan keyakinan dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar. Tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas-tugas belajar, reaksi yang ditunjukkan terhadap stimulus yang diberikan guru, dan rasa senang dan puas dalam mengerjakan tugas-tugas belajar, menurut Sujana tahun 1989. Motivasi yang dimiliki ini akan lebih mengarahkan tindakan seseorang cenderung intensif sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sehingga motivasi yang rendah dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Jadi itu adalah dua faktor intern, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis yang menyebabkan berlakunya kesulitan dalam belajar. Baiklah, selanjutnya bagi faktor ekstern akan dijelaskan oleh Syarifah. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor eksternal menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono tahun 2004. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar siswa itu sendiri. Faktor eksternal yang menjadi faktor penyebab kesulitan belajar siswa terdiri atas faktor sosial dan faktor non-sosial. Faktor sosial merupakan faktor yang ada kaitannya antara manusia yang satu dengan manusia lainnya atau siswa satu dengan siswa lainnya. Faktor-faktor sosial ini juga meliputi faktor keluarga, sekolah, teman, lingkungan masyarakat yang lebih luas. Faktor keluarga ini merupakan faktor utama juga. Kenapa? Karena keluarga itu merupakan pusat pendidikan utama dan pertama bagi siswa. Faktor keluarga yang berpengaruh terhadap proses belajar siswa misalnya, yang pertama faktor orang tua. Misalnya, cara mendidik anak, perhatian dan arahan orang tua, keluarga yang mendukung,
hubungan orang tua dengan anak dan bimbingan orang tua terhadap anak, tentunya orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan anaknya. Nah, inilah yang menjadi faktor kesulitan belajar terhadap siswa. Yang kedua, suasana rumah. Suasana rumah atau keluarga yang sangat ramai, gaduh, selalu banyak masalah antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga lainnya. Ini juga menyebabkan anak tidak tahan di rumah, sehingga tidak mustahil kalau prestasi belajar siswa ini pun akan menurun. Untuk itu, hendaknya suasana rumah itu dibuat menyenangkan, tentram, damai, harmonis, agar anak itu betah di rumah, dan keadaan ini bisa menguntungkan terhadap kemajuan belajar siswa. Yang ketiga adalah keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga yang kurang ini akan menimbulkan kurangnya alat-alat belajar, kurangnya biaya yang disediakan oleh orang tua, dan tidak mempunyai tempat belajar yang baik. Nah, keadaan seperti ini akan menghambat kemajuan belajar anak. Faktor sosial yang kedua adalah faktor sekolah. Faktor sekolah merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Jadi faktor sekolah akan digolongkan menjadi 3. Yang pertama, guru dapat menjadi penyebab kesulitan belajar. Loh, kok bisa? Karena guru yang tidak qualified atau kurang mampu dalam menyampaikan sebuah materi yang diampu oleh guru tersebut akan menjadi kesulitan serta kurang jelas. Lebih-lebih lagi jika penjelasan guru tersebut kurang persiapan, sehingga apa yang dijelaskan oleh guru tersebut akan sukar dimengerti oleh murid-muridnya. Yang kedua, hubungan guru dengan murid juga berpengaruh terhadap kesulitan belajar siswa. Apalagi hubungan guru dengan murid yang kurang baik. Hal ini akan bermula pada sifat dan sikap guru yang kurang disenangi oleh murid-muridnya. Penyebabnya adalah siswa malas dalam memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru, sehingga mereka menjadi kesulitan dalam belajar. Yang ketiga adalah guru menuntut atau menetapkan standar keberhasilan belajar yang terlalu tinggi atas kemampuan siswa-siswanya. Ini akan menjadi faktor kesulitan belajar juga terhadap siswa. Faktor sosial yang ketiga adalah faktor lingkungan masyarakat. Faktor ini meliputi yang pertama, teman bergaul. Teman yang baik akan berpengaruh baik terhadap diri siswa, dan sebaliknya, teman yang kurang baik akan memberikan pengaruh yang kurang baik pula terhadap diri siswa. Anak yang bergaul dengan teman yang tidak sekolah, ia akan malas belajar, sebab cara hidup anak yang tidak bersekolah akan berlainan dengan anak yang bersekolah. Hal ini siswa-siswa perlu memilih teman yang baik agar dapat mendukung kegiatan belajar siswa tersebut. Faktor yang kedua yaitu lingkungan tetangga. Itu juga akan mempengaruhi kesulitan belajar terhadap diri siswa. Kemudian yang ketiga, aktivitas dalam masyarakat. Terlalu banyak berorganisasi juga akan menyebabkan belajar anak akan terbengkalai, sehingga menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam belajar. Faktor-faktor non-sosial. Baiklah, faktor-faktor non-sosial itu merupakan faktor yang bukan berasal dari manusia. Faktor non-sosial akan menjadi penyebab kesulitan belajar siswa, berupa kondisi ruang belajar atau gedung yang kurang layak. Keadaan sekolah ini mencakup mengenai letak gedung. Letak gedung sekolah juga akan menjadi faktor kesulitan belajar siswa. Misalnya, letak sekolah yang dekat dengan keramaian, misalnya pabrik, pasar, kemudian menghadap ke jalan raya, ini akan menjadi penyebab kesulitan belajar terhadap siswa. Kemudian sarana prasarana yang disediakan sekolah juga mempengaruhi. Fasilitas sekolah yang memadai akan membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar. Sebaliknya, jika sarana dan prasarana sekolah yang tidak disediakan dengan baik, maka akan menghambat siswa dalam belajar. Yang kedua adalah kurikulum. Faktor sekolah yang tidak kalah pentingnya adalah faktor kurikulum. Kurikulum yang kurang baik, misalnya bahan-bahannya terlalu tinggi, pembagian bahan tidak seimbang, terus ada pendataan materi. Kurikulum yang sangat sulit dijabarkan oleh guru dan dikuasai oleh siswa akan membawa kesulitan belajar bagi siswa-siswa tentunya. Kemudian, yang ketiga adalah keadaan udara juga akan mempengaruhi proses belajar. Udara yang terlalu lembab atau terlalu kering juga akan mempengaruhi proses belajar. Keadaan udara yang cukup nyaman di sekolahnya akan membantu siswa dalam belajar. Selanjutnya, waktu pelaksanaan proses pembelajaran yang kurang disiplin. Waktu belajar juga dapat menjadi penyebab kesulitan belajar.
Mengapa? Misalnya saja pembagian waktu siswa untuk belajar itu dalam 1 hari full, maka ini akan menjadi penyebab siswa itu sulit dalam memahami suatu pelajaran. Itu saja. Selanjutnya penjelasan mengenai diagnosis kesulitan belajar akan dijelaskan oleh teman saya Nur Hafika. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai diagnosis kesulitan belajar. Kesulitan belajar siswa harus diketahui dan diatasi sedini mungkin, agar tujuan instruksional dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukannya diagnosis. Pelaksanaan diagnosis dapat membantu siswa untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Terdapat beberapa alasan mengapa perlu dilakukannya diagnosis kesulitan belajar. Di antaranya yaitu, yang pertama, setiap siswa hendaknya mendapat kesempatan dan pelayanan untuk berkembang secara maksimal. Yang kedua, adanya perbedaan kemampuan, kecerdasan, minat, bakat, dan latar belakang lingkungan masing-masing siswa. Yang ketiga, sistem pengajaran di sekolah seharusnya memberikan kesempatan pada siswa untuk maju sesuai dengan kemampuannya. Dan yang keempat, untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa, hendaknya guru lebih intensif dalam menangani siswa dengan menambah pengetahuan, sikap yang terbuka, dan mengasah keterampilan dalam mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Untuk melaksanakan kegiatan diagnosis kesulitan belajar, perlu dilakukan 6 tahapan. Tahapan tersebut meliputi, yang pertama, mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, melokalisasikan kesulitan belajar. Yang ketiga, menentukan faktor penyebab kesulitan belajar. Yang keempat, memperkirakan alternatif bantuan. Yang kelima, menetapkan kemungkinan cara mengatasinya. Dan tahap yang terakhir, menindaklanjuti. Diagnosis kesulitan belajar dapat dilakukan dengan 2 teknik, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes dapat dilakukan secara kelompok maupun individual. Sasaran utamanya adalah untuk menemukan kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan konsep dan kesalahan proses yang terjadi dalam diri siswa ketika mempelajari suatu topik pelajaran tertentu. Identifikasi kesulitan siswa melalui tes ini berupaya memperoleh informasi tentang profil siswa dalam materi pokok, pengetahuan dasar yang telah dimiliki siswa, pencapaian indikator, kesalahan yang biasa dilakukan siswa, dan kemampuan dalam menyelesaikan soal yang menuntut pemahaman kalimat. Teknik tes diantaranya tes prasyarat dan tes diagnostik. Tes prasyarat adalah tes yang digunakan untuk mengetahui apakah prasyarat yang diperlukan untuk mencapai penguasaan kompetensi tertentu terpenuhi atau belum. Prasyarat ini meliputi prasyarat pengetahuan dan prasyarat keterampilan. Sedangkan tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu. Kemudian teknik non-tes. Teknik non-tes ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesulitan siswa yang tidak dapat diidentifikasi melalui teknik tes. Informasi yang dapat diperoleh dari teknik non-tes adalah mengetahui kebiasaan belajar siswa, kelemahan fisik, kelemahan emosional, keadaan keluarga, cara guru mengajar, dan sebagainya. Teknik non-tes diantaranya wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan dengan mengadakan interaksi lisan dengan peserta didik untuk menggali lebih dalam mengenai kesulitan belajar yang dijumpai oleh peserta didik. Sedangkan pengamatan dilakukan dengan jalan melihat secara cermat perilaku belajar siswa. Dari pengamatan tersebut diharapkan dapat diketahui jenis maupun penyebab kesulitan belajar siswa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Engri Deka Putra. Nah, baik, materi yang ketiga yaitu kiat mengatasi kesulitan belajar. Nah, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa dapat dibagi atas 6 bagian. Yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menurut Mulyasa 2019 halaman 81, guru perlu membuat suatu perencanaan yang baik untuk memberikan penjelasan. Sedikitnya ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penjelasan.
yaitu isi pesan yang akan disampaikan dan peserta didik yang berhubungan dengan isi pesan materi standar. Terbagi atas 3 bagian. Tentukan garis besar materi yang akan dijelaskan. Yang kedua, susunlah garis besar materi tersebut secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami peserta didik. Yang ketiga, siapkan alat peraga untuk memberi contoh ilustrasi yang sesuai dengan garis besar materi yang akan dijelaskan. Yang kedua, pengelolaan kelas. Menurut Ketne dalam SAH 2008 halaman 251, guru sebagai manager of instruction, artinya sebagai pengelola pengajaran. Fungsi ini menghendaki kemampuan guru dalam mengelola, menyelenggarakan, dan mengendalikan seluruh tahapan proses belajar mengajar. Kegiatan-kegiatan pengelolaan proses belajar mengajar yang terpenting ialah menciptakan kondisi dan situasi sebaik-baiknya, sehingga memungkinkan para siswa belajar secara berdaya guna dan berhasil guna. Setiap guru memiliki cara masing-masing untuk mengondisikan kelas. Hal tersebut sejalan dengan hasil pengamatan dan wawancara dengan guru mata pelajaran. Nah, yang ketiga, menggunakan media dan metode dalam pembelajaran. Menurut Mulyasa 2009 halaman 177, sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang mudah dapat memberikan kemudahan belajar, sehingga diperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan. Dalam hal ini nampak adanya beraneka ragam sumber belajar yang masing-masing memiliki kegunaan tertentu yang mungkin sama atau bahkan berbeda dengan sumber belajar lainnya. Yang keempat, memberikan penguatan berupa semangat dan motivasi belajar siswa. Nah, menurut Chen Lahan dan Clark dalam Mulyasa 2019 halaman 174 mengemukakan bahwa motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Dengan adanya motivasi akan tumbuh dorongan untuk melakukan sesuatu dalam kaitan dengan pencapaian tujuan. Upaya yang dilakukan ketiga guru meningkatkan semangat dan motivasi belajar siswa. Nah, selalu memberikan semangat dan motivasi belajar baik di awal, di pertengahan pembelajaran, ataupun di akhir pembelajaran. Yang kelima, program remedial dan pengayaan. Menurut Ahmad dan Widodo Supriyono 2004 halaman 152 sampai 153 mengemukakan remedial teaching atau pengajaran perbaikan adalah suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan, dan dengan singkat pengajaran yang membuat menjadi lebih baik. Guru mengadakan program tersebut bertujuan agar menambah nilai yang kurang. Selain itu juga bisa melihat sejauh mana kemampuan siswa dalam menyerap materi yang ada diterangkan guru sebagai bahan evaluasi dalam mengajar. Nah, program remedial dan pengayaan ini diterapkan di setiap kelas, karena program ini dianggap sangat penting dalam memperbaiki nilai yang diperoleh siswa dalam mata pelajaran. Nah, adapun cara lain dalam mengatasi kesulitan belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Setiawan 2000, yaitu menentukan kapasitas akhir kemampuan anak. Yang kedua, menentukan taraf kemampuan anak saat itu. Yang ketiga, menentukan jarak antar kemampuan yang dimiliki saat ini dengan
tuntutan sekolah atau kurikulum. Yang keempat, menentukan gejala dari kegagalan anak dalam belajar, seperti halnya dalam memecahkan masalah kesulitan belajar. Yang kedua, menurut Itlus 2006 halaman 2002, yaitu yang pertama, mengenali peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, memahami tentang kesulitan peserta didik. Yang ketiga, menetapkan latar belakang atau alasan kesulitan belajar siswa. Yang keempat, merancang strategi pembelajaran yang tepat digunakan untuk sistem pembelajaran. Yang terakhir, menggunakan bantuan dalam melaksanakan kegiatan. Dengan adanya pencegahan ini terhadap kesulitan belajar siswa, maka dapat mengurangi dampak buruk yang dihasilkan oleh kesulitan belajar pada siswa tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi mengenai kesulitan belajar dan alternatif pemecahannya. Semoga apa yang kami sampaikan ini berguna bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Dan dukung terus channel YouTube ini agar channel YouTube ini berkembang selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.